teman-teman semuanya, perkenalkan, nama aku Amanah Siregar. Aku merupakan salah satu leaders di Sobat Jovisa, dan hari ini aku ditugaskan menjadi host di materi kita malam ini, yaitu yang berjudul Lebih dari Sekedar Good Looking. Seni mencari jodoh terbaik menurut Islam. Nah, teman-teman nih, kalau udah ada pertanyaan-pertanyaan terkait good looking, terkait kira-kira karakter pasangan harus kayak gimana, mungkin bisa banget ya ditulis gitu. Pertanyaannya apa aja. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti pertanyaannya akan aku baca dan kita akan bertanya dengan narasumber kita hari ini. Kira-kira narasumbernya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kak Bapak Abizar. Bizar Albiru. Bener, Albizar Albiru. Betul banget. Ada yang udah follow Instagramnya? Udah. Belum. Belum. Ayo follow dong. Follow. Udah temannya ke Sahar, Kak. Iya. Oh, udah, mantap. Abizar Albiru. TikToknya juga sama semuanya. Di follow Instagramnya Kak Abizar. Terus juga jangan lupa follow juga Instagramnya Jovisa, yaitu @jovisa.id. Terus Jovisa juga ada TikTok. Yang suka main TikTok nih, bisa banget di follow juga jovisa.id. Nah, mungkin perkenalan dikit ya terkait Jovisa. Mungkin ada yang baru pertama kali join ya. Baru pertama kali join. Jadi Jovisa ini merupakan singkatan dari Jomblo Visabilillah. Jadi di sini merupakan kumpulan orang-orang ya, kumpulan anak-anak muda yang bersemangat untuk menjadi jomblo visabilillah. Jadi mengisi kekosongan hati ya, kekosongan hati enggak deh, mengisi kekosongan sebelum mencari pasangan dengan kegiatan positif. Kegiatannya adalah Jovisa-nya tuh ada Jovisa Talk. Nah, jangan lupa juga nih, setiap pekan, suara saya putus-putus ya? Halo, halo, halo. Iya. Halo. Terdengar nggak sih? Iya, Kak, putus-putus. Ya udah, berarti harus pelan-pelan. Jadi, teman-teman, setiap hari Minggu malam, kita biasanya ada kajian yaitu Jovisa Talk, di mana berisi berbagai pemateri. Pematerinya ini baik ustadz, influencer, pokoknya pemateri yang keren-keren banget, yang pastinya bagus banget ilmunya untuk meningkatkan kualitas kita nih menjadi jomblo yang high quality. Seperti itu. Wah, ada yang makan juga tuh. Semoga udah pada makan semua ya. Biar ilmunya masuk. Biar lancar ilmunya masuk. Mantap, mantap. Boleh-boleh sambilan makan boleh, ada cemilannya juga boleh. Sambil minum juga boleh, silakan. Udah makan malam? Oke deh, Bapak Ilham. Oke, sudah makan, mantap. Berarti sudah siap banget nih untuk kajian kita malam ini. Oke deh. Sekarang sudah 142 orang. Aduh, teman-teman. Kalau teman-teman ada banget nih diajakin untuk join Jovisa, kita itu untuk jadi jomblo visabilillah yang sama-sama mengisi kegiatan positif sama menjadi jomblo. Nah, boleh banget nih teman-teman di-share komunitas Jovisa. Kita juga ada linknya, ada link untuk grup. Jadi kita ada beberapa grup. Nanti teman-teman bisa banget join. Ajak teman-temannya untuk join di Jovisa. Oke, teman-teman. Nah, sedikit info nih. Kita kan selalu online ya.
kalian tunggu aja nanti insya Allah next kita akan buat kajian offline. Jadi ditunggu tanggal mainnya kapan, masih surprise. Nanti akan dikasih tahu info lebih lanjutnya. Tapi yang pastinya kita akan mengadakan kajian offline. Di mana ya? Dirahasiakan, insya Allah nanti akan di-share infonya terkait kajian offline dari Jovisa. Ditunggu aja, stay tune di @jovisa.id, baik itu TikTok maupun Instagram. Oke, sepertinya pematerinya sudah datang. Langsung saja. Teman-teman semua, mari kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri, walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, alhamdulillah alamin. Wabinastain, kita semua dapat berkumpul di sini dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan juga dalam keadaan happy, karena kalau kita nggak happy nih, masuk ilmu tuh mental tuh, ilmunya tuh. Jadi semoga kita dalam keadaan happy ya. Dan sudah makan, nah ayo, kalau nggak makan nih, ntar kita lemas nih, nggak masuk juga ilmunya, gitu. Oke. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini yang insya Allah kita akan mendengarkan sebuah kajian yang eksklusif hari ini, yaitu Jovisa Talk yang berjudul Lebih dari Sekedar Good Looking, Seni Mencari Jodoh Terbaik Menurut Islam. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Kak Abizar Albiru. Nah, beliau ini merupakan salah satu influencer. Beliau ini aktif di media sosial, yaitu Instagram dan TikTok. Teman-teman bisa lihat langsung Instagram dan TikToknya, dan bisa juga follow langsung di @abizar.albiru, baik itu TikTok maupun di Instagramnya. Dan don't forget juga untuk follow jovisa.id, @jovisa.id. Oke, teman-teman, karena sudah datang ke Abizarnya nih, kita langsung saja kita sapa dulu ya dari Kak Abizar. Halo, Assalamualaikum Kak Abizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah datang, berarti kita langsung buka dulu ya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Gusti. Assalamualaikum Kak Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Gusti. Sebelumnya Kak, suara saya terdengar jelas? Terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Shadaqallahul azim. Oke, Shadaqallahul-Azim. Terima kasih Gusti untuk pembacaan surat ayat suci Al-Qur'annya. Oke, teman-teman semuanya.
inilah yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya, aku mau ingetin lagi nih teman-teman, kalau misalnya ada temennya nih yang cocok banget nih, kayaknya nih dia harus mendengarkan topik ini. Lebih dari sekedar good looking. Nah, boleh banget nih di-share link Zoom-nya dari grup Jovisa. Nah, biar tambah rame lagi, tambah seru lagi kita kegiatan Jovisa Talk hari ini. Nah, boleh banget ya di-share link Zoom-nya. Kita panggil teman-teman kita untuk ikut kajian malam ini. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan mendengarkan topik terkait lebih dari sekedar good looking. Maksudnya kayak gimana ya? Lebih dari sekedar good looking ini. Apakah kita mengutamakan looking dulu atau agama dulu? Atau agama dulu kali ya? Atau good looking dulu? Ini kita langsung tanya langsung aja ya sama Kak Abizar. Nah, silakan Kak Abizar. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Almani Siregar yang telah membuka kajian kita pada malam hari ini ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir belajar bareng-bareng di Jovisa ID pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sahabat Jovisa ID semua. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kita kesempatan, dan juga Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat serta salam juga jangan lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita dambakan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Baik teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Baik, baik. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya, yang mungkin harusnya ini adalah waktu teman-teman untuk beristirahat, bersantai, berkumpul dengan keluarga. Namun Masya Allah, tabarakallah, pada malam hari ini teman-teman semua mau untuk menyempatkan waktunya, mau untuk menyempatkan dirinya dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman korbankan, apapun yang menjadi prioritas teman-teman pada saat ini, Allah berikan kemudahan dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, Masya Allah tabarakallah, malam hari ini saya kembali lagi diberikan amanah oleh teman-teman Jovisa ID untuk bisa sharing bareng teman-teman semua gitu ya. Memberikan sedikit motivasi atau informasi atau sedikit ilmu untuk bisa teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang ini merupakan salah satu masalah juga bagi anak-anak muda, menjadi problematik gitu. Dan ketika kita tidak selesai dengan hal ini, ketika kita tidak memiliki ilmunya tentang ini akan mempengaruhi sekali bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita menjalani aktivitas gitu ya. Sebab kalau misalkan kita tidak selesai dengan hal ini, kita tidak memahami hal-hal yang akan kita bahas nanti, ini biasanya kita akan hanya fokus terhadap bagaimana caranya kita mencari jodoh, mencari pasangan yang itu tidak memiliki dasar apapun, yang hanya berdasarkan kepada perasaan saja. Yang mana ketika kita memilih jodoh, ketika kita memilih pasangan yang hanya berdasarkan kepada perasaan saja, tentunya ini ada satu hal yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Teman-teman, segala sesuatu apabila kita sandarkan hanya pada perasaan saja, itu akan cenderung berubah-ubah. Tidak pasti, sandarannya kurang kuat. Saat ini mungkin aku bisa cinta sama seseorang, tapi sometimes ya suatu saat mungkin aku bisa benci dengan orang tersebut gitu ya, karena hanya berdasarkan kepada perasaan saja begitu.
Baik, teman-teman semua, makanya pada malam hari ini gitu ya, kalau misalkan teman-teman saat ini sedang bingung bagaimana sih caranya supaya kita bisa memilih pasangan yang baik dan benar menurut syariat Islam, yang dimana bukan hanya menemani kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga di dunia, tapi bisa sama-sama mengarungi bahtera kehidupan untuk menggapai ridho, cinta, dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, saat ini aku ingin bertanya kepada teman-teman semua, kira-kira menurut teman-teman jodoh yang baik dan benar yang benar gitu ya, baik dan benar itu seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar terlebih dahulu. Misalkan, kayak menurut aku jodoh yang baik itu yang ganteng, yang cantik gitu ya, yang kulitnya putih, yang tinggi, badannya proporsional gitu ya, dan lain sebagainya. Coba tulis di kolom komentar. Yang baik agamanya, yang baik agamanya dan ganteng kak gitu ya. Yang dapat menuntut yang sama-sama sayang sama Allah, satu tujuan agama, qurrata ayun. Oke, yang baik, oke, yang paham agama, yang baik, yang soleh, yang baik agama dan akhlaknya, yang oke. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, oke. Masya Allah, ini banyak banget yang punya definisi masing-masingnya terkait dengan jodoh yang baik, jodoh yang teman-teman inginkan itu seperti apa. Masya Allah, tabarakallah. Baik, teman-teman, saat ini anak-anak muda itu sering sekali ya, ini aku berbicara fakta terlebih dahulu, yang dimana banyak orang yang saat ini mencari pasangan sekali lagi hanya berdasarkan perasaan saja. Dia jatuh cinta, dia suka sama seseorang, dia ingin menjadi pasangan sama dengan orang itu gitu ya. Akan tetapi itu hanya berdasarkan perasaan saja. Contoh, wah aku suka sama orang itu pada pandangan yang pertama gitu. Wah aku cinta sama orang itu ketika bertemu di satu tempat gitu. Padahal teman-teman segala sesuatu kalau misalkan kita hanya berdasarkan pada perasaan itu biasanya hanya condong kepada nafsu saja. Hanya condong kepada nafsu. Contoh, aku suka sama seseorang yang dimana aku lihat orang itu pada pandangan pertama saja, lihat senyumnya, lihat bagaimana dia bicara, lihat bagaimana dia ngomong, jalan dan seterusnya. Aku suka dia pada pandangan pertama. Percayalah teman-teman, sesuatu apabila kita memulainya dengan cara yang seperti itu tidak akan yang namanya langgeng, tidak akan yang namanya bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada sandarannya, tidak ada dasarnya. Sebagaimana ketika kita ingin membangun rumah, itu tentu itu harus ada fondasinya, ya kan ya? Kalau misalkan rumah itu tiba-tiba langsung dibangun saja tanpa dibangun fondasinya, tentu itu akan rumahnya mudah roboh. Suatu saat mudah goyah, ada gempa sedikit roboh dan seterusnya. Nah, sama teman-teman, ketika kita ingin membangun sebuah hubungan dengan seseorang, itu harus ada fondasinya. Itu harus ada dasarnya. Bukan ketika kita melihat orang itu tiba-tiba suka, langsung ingin jadi pasangannya. Lihat teman sekelas gitu ya, cantik, pinter, ngomongnya bagus, tiba-tiba ingin jadi pasangannya, gitu ya. Halo Kak. Suaranya Nanti kita hilang. akan bahas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, udah. Oke. Silakan. Oke. Baik, itu teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan Assalamualaikum Kak. Wah, sepertinya Kak Abizar. Mana ya Kak Abizar? Sepertinya keluar nih teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Kalian dibantu mungkin sama tim Jovisa untuk hubungin Kak Abizarnya. Tapi suara aku kedengeran nggak ya? Iya, Putus-putus kedengeran nggak? nggak? Kedengeran Jelas, ya? jelas. Kedengaran, Kak. Oke. Dengar sih. Dengar, Pak. Kak Abizarnya mana ya? Tunggu ya guys.
Oke, Afwan, teman-teman, kendala jaringan ya. Ya, Afwan, it's Mbak okay, Kak. Amana, Sip, tiba-tiba hilang. silakan. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kalau misalkan tadi aku coba membaca di kolom komentar yang teman-teman sampaikan, Kak, aku pengen dapat jodoh yang paham agama. Kak, aku pengen dapat jodoh yang akhlaknya baik. Tentu itu tidak salah, itu benar sekali. Namun teman-teman, itu belum tepat. Itu salah satu unsur yang wajib yang harus ada, akan tetapi itu bukan satu-satunya. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas, yang dimana ini bisa menjadi titik penting atau bisa teman-teman garis bawahi ketika teman-teman ingin mencari jodoh, begitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti akan udah selesai nih perihal bagaimana cara memilih jodoh, bagaimana teman-teman memilih pasangan dalam berumah tangga, ini biasanya kita udah selesai ini, kita akan lebih bisa fokus menjalani kehidupan. Kita bisa lebih fokus belajar, kita akan bisa lebih fokus yang namanya meningkatkan value kita, menjadi jomblo-jomblo yang memang memiliki value. Kenapa? Karena kita tidak lagi sembarangan jatuh cinta. Tidak lagi yang namanya dikit-dikit naksir, dikit-dikit suka sama orang, dikit-dikit cinta sama seorang gitu ya. Enggak. Kenapa mungkin teman-teman bisa melihat orang-orang yang memiliki value yang tinggi, orang-orang yang Masya Allah gitu ya, keren-keren, mereka akan lebih sulit jatuh cinta. Mereka akan lebih sulit atau apa ya, lebih sulit untuk suka sama seseorang. Kenapa? Karena memang mereka itu punya standar. Mereka punya standarnya bagaimana aku harus mendapatkan jodoh yang seperti apa. Aku punya kriteria, aku punya cita-cita ingin membangun rumah tangga seperti apa. Maka mereka enggak sembarangan dalam membangun rumah tangga. Nah, ini juga yang malam hari ini akan kita bahas kepada teman-teman semua supaya kita menjadi jomblo yang punya value, punya jomblo jadi jomblo yang dikit-dikit nggak naksir sama seseorang, dikit-dikit suka sama seseorang, ada yang ganteng dikit suka gitu ya, dikejar, ada yang cantik dikit suka dikejar gitu. Enggak seperti itu konsepnya. Maka dari itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan di sini itu bisa membantu teman-teman semua, bisa fokus dalam menjalin kehidupan dan nanti ketika teman-teman udah siap, itu teman-teman bisa mencari jodoh yang tepat bagi teman-teman semua seperti itu. Nah, sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW, teman-teman, seseorang ya atau wanita itu dinikahi atas empat perkara. Yang pertama itu karena hartanya, yang kedua karena kedudukan atau keturunannya, dan yang ketiga itu karena cantiknya, parasnya, good lookingnya, gantengnya gitu ya. Dan yang keempat karena agamanya. Namun Rasulullah SAW juga menyambung dengan kata-kata bahwasanya pilihlah berdasarkan agamanya. Apabila kita tidak memilih berdasarkan agama, kita nanti yang akan merugi. Kita yang akan jadi orang yang rugi gitu ya. Nah, teman-teman, di antara empat perkara ini, yaitu tentang harta, tentang paras yang cantik, kemudian tentang kedudukan gitu ya, tentang agama, Rasulullah menitik pentingkan gitu ya, itu di bagian agamanya. Yang namanya kecantikan, yang namanya harta, yang namanya keturunan, itu hanya sebagai pendukung saja. Ini penting, tapi yang paling utama dasarnya agama. Kenapa? Teman-teman, kalau misalkan kita hanya memilih seseorang berdasarkan hartanya saja, dia tidak memiliki bekal agama yang cukup, dia tidak memiliki ilmu agama yang cukup, lantas bagaimana seorang laki-laki misalkan untuk bisa membimbing kamu ke dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, harta itu bisa menjadi alat bagi dia untuk mencapai ridhonya Allah. Akan tetapi harta itu juga bisa menjadi apa? Bahan bakar dirinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bisa menggunakan harta itu sebagaimana yang Allah mau. Gitu ya. Maka percuma kamu punya banyak harta tapi tidak ngerti agama, tidak punya dasar agama yang bagus, ya. Kamu akan bingung harta ini untuk apa? Gitu ya, dan mencari harta yang halal, yang baik, yang barokah itu seperti apa. Maka penting sekali ketika teman-teman ingin mencari jodoh, carilah karena agamanya, bukan karena hartanya saja. Kemudian yang kedua, Kak, boleh nggak sih nyari jodoh karena parasnya? Boleh-boleh saja, tapi ingat itu bukan yang utama. Yang utama apa? Agamanya. Sebab teman-teman namanya paras ganteng, paras cantik gitu ya, itu semuanya akan ada akhirnya, semuanya akan ada ujungnya. Umur 40, 50 tahun mau dioplas, mau diapain, akan tetap mengalami namanya penurunan. Yang mulai keriput lah, mulai kusam lah, dan seterusnya. Itu kalau misalkan kita berdasarkan paras saja. Dan kalau misalkan udah mati, paras itu nggak dibawa, paras itu nggak bisa menjadikan apa ya, teman-teman bisa selamat di akhirat gitu, belum tentu. Gitu. Maka
Yang paling penting tetap agamanya pun sama ketika teman-teman mencari jodoh karena jabatan, karena kedudukan, karena misalkan keturunan keluarga yang bagus, keluarga yang baik gitu ya. Itu belum cukup kecuali memang ada dasar agamanya di situ. Seperti itu. Maka penting teman-teman harus paham bahwasanya mencari jodoh bukan hanya berdasarkan fisiknya saja, bukan hanya berdasarkan hartanya saja, bukan berdasarkan karena keturunan, kedudukan atau keluarganya saja, akan tetapi yang paling utama, yang paling dasar nih pondasinya agama. Agama. Cantik, ganteng itu relatif. Bener nggak? Coba aku tanya teman-teman dulu ya di kolom komentar. Cantik, ganteng, good looking itu relatif. Bisa jadi menurut aku ya, aku lihat seseorang ini cantik banget, Masya Allah, tabarakallah. Ya menenangkan jiwa, sejuk banget ngelihatnya. Tapi menurut orang lain belum tentu. Ya ini bukan tipe aku banget itu. Ada juga seperti itu. Ada orang lain yang melihat, wah orang ini gila, cantik banget, ganteng banget. Bagi aku ini biasa saja, nggak ada istimewanya, biasa aja. Gitu ya. Nah, ini harus kita coba pahamkan dalam diri kita, jangan hanya berdasarkan fisik. Dan kalau misalkan kita juga hanya berdasarkan good looking saja atau fisik saja, teman-teman percaya deh. Ya, semakin kamu menjalani kehidupan, semakin kamu yang namanya mengarungi kehidupan, semakin dewasa, akan banyak banget kamu temui orang-orang yang jauh lebih cantik, yang jauh lebih ganteng. Bakal ada terus, nggak akan ada habisnya gitu ya. Mau ketika kita ngelihat ini cantik suka, nanti ngelihat yang lebih cantik lagi suka lagi, suka lagi, suka lagi, akan begitu terus. Kalau misalkan teman-teman tidak punya apa pondasi atau dasar dalam memilih jodoh, maka jangan hanya berdasarkan fisik saja teman-teman ya. Fisik itu akan ada akhirnya, fisik itu juga akan hilang dan akan musnah dimakan tanah, musnah dimakan cacing-cacing tanah ya. Enggak ada yang bisa kita banggakan dari fisik ini ya. Maka dari itu teman-teman jangan hanya berdasarkan fisik saja, melainkan harus berdasarkan agama yang paling utama, seperti itu. Oke, aku pengen tanya lagi gue dan teman-teman semua. Masih nggak saat ini teman-teman masih berpikiran, Kak, aku harus tetap milih jodoh yang ganteng, yang cantik gitu? Masih nggak berpikiran seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, enggak Kak, enggak Kak. Alhamdulillah. Oke, coba tulis lagi teman-teman. Alhamdulillah enggak, karena ganteng saja nggak cukup. Betul, ganteng saja nggak cukup. Ya, maka kalau misalkan teman-teman mungkin bilang, iya Kak, aku pengen dapat yang ganteng, ya it's okay. Atau yang cantik, ya it's okay, nggak masalah. Tapi ingat, itu bukan yang utama. Mungkin ya saat kamu apa ya suka sama seseorang karena gantengnya saja, percaya deh, 1 bulan 2 bulan kamu kenal karakternya, kamu kenal pribadinya, belum tentu kamu bisa suka karena fisiknya. Serius, fisik itu hanya waktu pertama kita ngelihat, wah ini ganteng banget itu. Setelah itu, yang membuat kamu bertahan, yang membuat kamu stay sama dia atau tidak, itu bukan fisiknya lagi. Melainkan bagaimana sikapnya, bagaimana karakternya, bagaimana dia memperlakukan kamu, bagaimana dia memuliakan kamu, bagaimana dia mendukung semua aktivitas kamu, gitu ya. Itu yang akan menjadi membuat kamu bertahan. Ya, pertama mungkin ya, wah ganteng ini aku suka nih sama seseorang. Tapi ketika kamu kenal, ketika kamu menikah sama orang itu, yang bikin kamu bertahan bukan parasnya, bukan fisiknya, akan tetapi apa yang membuat kamu bertahan itu bagaimana dia memuliakan kamu, bagaimana dia memperlakukan kamu, bagaimana dia ketika marah sama kamu, bagaimana ketika dia membimbing kamu dan mendidik kamu, gitu kan ya. Itu yang akan membuat kamu bertahan. Ya, maka menikah bukan hanya dengan parasnya saja, tapi juga harus bagaimana dia agamanya. Nah, ini menjadi salah satu harus saling berkaitan satu sama lain. Nggak bisa parasnya sendiri, agamanya ditinggalin gitu, nggak bisa. Maka harus yang menjadi apapun alasannya, agama yang menjadi dasarnya. Ya, pemahaman agamanya, keteguhan imannya, itu yang dasar utamanya. Nah, teman-teman, oke, kita akan mulai ke hal yang lebih spesifik lagi. Ada 3 tahapan atau 3 hal yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman ibaratnya gini, kalau mau cari jodoh 3 hal ini deh jadi patokan gitu. Pertama, baik. Jodoh itu harus baik. Nah, baik ini, teman-teman gitu ya, baik ini bukan hanya berkaitan dengan baik menurut kita, tapi baik ini harus berdasarkan agama, harus berdasarkan syariat, harus berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin bagi kita, wah orang ini baik banget, tapi menurut agama belum tentu. Baiknya seperti apa? Dia baik kenapa? Kak, dia baik karena dia suka bangunin aku tahajud. Wah, ini apalagi pasangan gitu ya,
lawan jenis gitu, ini suatu hal yang menjurus kepada kemaksiatan, ini juga belum tentu baik gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Yang pertama baik menurut aturan Allah, baik menurut syariat Allah, baik menurut Allah. Ya, bukan baik menurut manusia, bukan baik menurut kita. Kalau misalkan baiknya hanya menurut manusia saja, teman-teman, percayalah. Banyak kita ketika kita melihat orang-orang yang tanda kutip gitu ya, orang-orang non-muslim ya, yang dimana mungkin dia baik, orangnya sopan gitu. Tapi juga ini belum bisa menjadikan standar. Maka baiknya harus baik berdasarkan kepada syariatnya Allah, berdasarkan kepada ridhonya Allah. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, tepat. Ya, baik dan tepat. Baik aja nggak cukup, serius nggak cukup. Makanya tadi Kak Abizar bilang, kalau teman-teman ingin nyari jodoh berdasarkan agamanya saja, itu bagus, tapi itu belum cukup, ya. Ada sebuah kisah dari salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, namanya Jabir bin Abdullah, ketika dia menikah dengan janda, ditanya sama Rasulullah, "Hai Jabir, kenapa kamu menikah sama janda? Kenapa kamu nggak nikah sama gadis yang bisa kamu ajak bermain-main gitu ya, dan seterusnya gitu." Lalu apa kata Jabir? "Wahai Rasulullah, aku ini punya adik yang banyak gitu. Jadi aku butuh seseorang yang juga bisa merawat adik-adik aku." Nah, jadi bukan hanya baik saja, tapi tepat dengan karakter kita masing-masing. Tepat dengan bagaimana pribadi kita dan kebutuhan kita masing-masing. Gitu ya. Maka kalau misalkan teman-teman nyari jodoh, itu jangan hanya baik saja, tapi tepat bagi bagaimana visi kita setelah menikah. Misalkan ketika kamu ingin menikah gitu ya, nanti kan setelah itu kamu akan ketemu dengan pasangan atau calon kamu, ditanyain ya, visinya apa, rumah tangga ini ingin dibawa kemana, sesuai nggak dengan apa yang ingin kamu dapatkan, sesuai nggak dengan visi berumah tangganya kamu, gitu. Kalau misalkan orangnya sama-sama baik, tapi ternyata visinya berbeda, ya ini kurang tepat. Ya, yang satu ingin sebelah kanan, yang satu ingin ke sebelah kiri, yang satu ingin punya anak hafiz Quran, yang satu ingin punya anak mendakwah atau punya anak yang jadi tentara, jadi polisi, jadi angkatan dan seterusnya. Ini berseberangan. Maka dari itu teman-teman, baik aja nggak cukup, melainkan kita juga harus punya pasangan yang dia juga tepat bagi kita. Bagaimana dia menjalankan rumah tangga, apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini harus jadi perhatian buat kita. Kalau cuman baik itu belum cukup, ya harus dengan yang namanya tepat. Tepat ini sebenarnya pembahasannya panjang. Tepat ini bukan hanya menurut orang lain, ini tepat nih buat kamu, ini tepat nih buat kamu, enggak. Tapi juga kamu harus memperhatikan, kamu punya sifat yang seperti apa, kamu punya karakter yang seperti apa, kamu punya cita-cita di rumah tangga kamu nanti ingin seperti apa, anak-anak kamu itu nanti ingin dibentuk seperti apa. Itu harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau jodoh kamu atau calon kamu memiliki cita-cita yang berbeda dan itu saling berseberangan, maka yang ada nanti setelah menikah kalian akan ribut aja. Ya, yang ini pengen anaknya seperti ini, yang ini pengen anaknya seperti ini, gitu. Contoh lain, kalau misalkan teman-teman setelah menikah ingin lanjut sekolah S2 atau S3, melanjutkan pendidikan ke S2 atau S3, gitu. Ternyata suami kamu nggak mendukung. Ternyata suami kamu nggak support, dan tentu ini satu hal yang akan menjadi perhara di rumah tangga. Maka ini juga harus difiksasi, harus selesaikan sebelum teman-teman menikah. Wah, orang ini udah baik, sholatnya Masya Allah, puasa sunnahnya Masya Allah, bertanggung jawab, akhlaknya baik banget, Masya Allah, tabarakallah pokoknya. Ternyata visi pernikahannya beda nih dengan kita. Tujuan daripada pernikahannya beda dengan kita. Maka itu belum tepat. Itu belum tepat gitu ya. Maka baik, tepat. Kemudian yang ketiga, dan ini juga penting banget, carilah pasangan yang baik, tepat, dan yang ketiga adalah membangun. Baik itu membangun ketaatan kamu kepada Allah, membangun kualitas diri kamu, membangun nilai dalam diri kamu, itu harus kamu pikirkan. Jadi ketika menikah, semangat dakwah kamu, semangat belajar kamu, semangat memperbaiki diri kamu itu harus bertambah. Jangan malah setelah menikah, teman-teman ngajinya jadi males, nggak pernah ikut kajian lagi. Setelah menikah, teman-teman malah sibuknya jalan-jalan ke tempat-tempat yang mubah gitu ya, shopping dan seterusnya. Nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi ngumpul bareng teman-teman soleh-soleha, ya, nggak mau lagi baca Al-Quran.
Jangan. Maka cari jodoh juga harus membangun kamu. Apabila kamu menikah dengan orang ini, wah Masya Allah ini bakal ngebantu dakwah aku nih. Wah Masya Allah ini nanti yang akan menuntut aku ke jalan kebaikan. Baik suami atau istri, keduanya harus sama-sama support dalam kebaikan. Sama-sama mendukung dalam membangun karakter atau nilai dari masing-masing pribadinya. Gitu. Jadi baik, tepat, dan ini membangun. Membangun ini penting sekali teman-teman, karena beberapa orang yang aku temui di lingkungan aku, yang dimana dia itu ternyata ketika menikah, dakwahnya tiba-tiba hilang, dakwahnya tiba-tiba kendor, dakwahnya tiba-tiba entah kemana, nggak mau lagi ngaji dan seterusnya. Dan ini penting sekali. Maka cari jodoh, carilah juga yang membangun kamu, membangun kualitas kamu, membangun kualitas berpikirnya kamu. Pokoknya banyak banget. Yang penting jangan mendowngrade-kan kualitas diri kamu. Jangan. Dan ini penting sekali. Begitu. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman notice nih ya, 3 hal ini, inilah yang apa ya, yang dibangun, yang dibentuk oleh orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Teman-teman tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Coba tulis di kolom komentar, tahu nggak? Oke, tahu? Nggak tahu Kak? Masya Allah. Oke, pernah dengar, tahu Kak? Oke. Coba Kak Abizar ini ya, spill sedikit saja tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Teman-teman, nanti teman-teman bisa cari di literasi yang lain, literatur yang lain gitu ya, tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini adalah panglima perang, ya pemimpin perang pada waktu itu ketika penaklukan Masjidil Aqsa. Ya, kan waktu itu Masjidil Aqsa pernah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab gitu ya. Kemudian setelah itu direbut kembali. Nah, pas direbut kembali ini ditaklukkan kembali oleh siapa? Oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ada kisah menarik dari orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nama ayahnya itu Najmuddin Al-Ayyubi. Teman-teman, ayahnya ini dari kalangan bisa dibilang bangsawan gitu ya. Orang terpandang di situ, gagah berani, ganteng, good looking, namanya juga orang-orang Timur Tengah gitu ya. Masya Allah. Sebenarnya orang tuanya, keluarganya itu sudah ingin menjodohkan, ingin menikahkan si Najmuddin ini dengan orang-orang yang terpandang juga, ya, dari kalangan-kalangan bangsawan juga. Akan tetapi teman-teman, Najmuddin ini belum ketemu dengan seseorang yang dia cari. Belum ketemu dengan seseorang yang dia cari, yang sesuai dengan visinya gitu ya, yang sesuai dengan cita-citanya. Belum ketemu. Padahal yang yang diberikan kepada Salahuddin Al-Ayyubi ini teman-teman, yang ditawarkan itu wanita itu cantik banget, cantik-cantik, kemudian dia asalnya dari para bangsawan gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang biasa, itu akan tergoda dengan tawaran-tawaran atau gadis-gadis yang ditawarkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sampai suatu ketika ada seorang wanita yang dimana ya dia juga memiliki cita-cita yang sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ketika ditanya kenapa dia menikah, dia ya sama belum menemukan jodoh yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Ketika suatu saat Salahuddin Al-Ayyubi datang ke masjid pada waktu itu ketemu dengan syekhnya dan banyak itu ceritanya segala macam, dan pada akhirnya ya si wanita ini tadi menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Teman-teman tahu menikah dengan Najmuddin Al-Ayyubi. Teman-teman tahu apa yang mempersatukan mereka? Apa yang membuat mereka ingin menikah? Ya, yaitu visi dan cita-citanya yang sama. Ingin melahirkan, ingin mendidik seorang anak yang nanti akan menaklukkan Masjidil Aqsa, Al-Quds, Palestina yang saat ini teman-teman tahu. Cita-citanya sama. Si Najmuddin ingin punya anak yang seperti itu, istrinya juga sama, ingin punya anak yang seperti itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, inilah teman-teman, ketika kita penting sekali apa? Membangun rumah tangga itu bukan hanya berdasarkan perasaan saja, bukan hanya berdasarkan para saja. Cantik, ganteng itu relatif, tapi punya pasangan yang baik, yang tepat, yang bisa membangun rumah tangga kamu menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting. Itu yang penting.
Ada yang bilang, Kak, nikah itu yang penting mah hartanya banyak. Enggak juga. Enggak juga. Ya. Salah satu faktor faktor terpenting dalam rumah tangga itu harus ada finansial. Akan tetapi itu bukan yang paling penting, bukan yang terpenting, karena banyak banget orang-orang yang dimana dia banyak harta, ganteng, cantik, terkenal, bahkan ujung-ujungnya apa? Rumah tangganya berantakan, cerai dan seterusnya. Artinya harta, keterkenalan, paras yang cantik ini bukan satu hal yang utama. Ya, sebab ini banyak sekali orang-orang yang menikah berdasarkan ini, ujung-ujungnya mereka juga cerai, ujung-ujungnya mereka berpisah. Maka pernikahan itu tidak lain dan tidak bukan harus berdasarkan keimanan. Keimanan, cita-cita yang sama, visi misi yang sama, tujuan yang sama, yaitu menggapai ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman semua, bahwasanya baik saja tidak cukup. Maka baik juga harus tepat, tepat juga harus membangun. Biarkan kita terus bertumbuh, biarkan kita bisa sama-sama belajar satu sama lain dengan pasangan kita, bukan hanya stuck di situ-situ saja, bukan hanya menikah berdasarkan perasaan saja, tapi memang menikah berdasarkan apa? Berdasarkan cita-cita, visi, tujuan, dan keimanan yang sama untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harapkan teman-teman semua, Jovisa ID di sini ya, jangan lagi yang namanya mudah suka sama seseorang. Kamu harus punya standar, kamu harus punya visi misi pernikahan yang jelas, sehingga kamu tidak lagi mudah baper, kamu tidak lagi dikit-dikit digalaukan dengan seseorang gitu ya. Aku yakin teman-teman di sini saat ini masih menyimpan perasaan dengan seseorang, itu pasti ada. Ya, suka banget sama seseorang itu pasti ada. Akan tetapi teman-teman coba turunkan dulu perasaan kamu. Ya, turunkan dulu perasaan kamu. Coba utamakan, prioritaskan akal kamu, pikiran kamu, dan keimanan kamu dalam memilih pasangan. Kira-kira aku menikah ini untuk apa? Apakah hanya sekedar menikah, punya anak, kemudian hidup, tua, mati, begitu saja? Atau ada apa? Gitu ya. Maka teman-teman harus juga kita pahami bahwasanya pernikahan, ya ini supaya teman-teman juga paham ya, walaupun belum ingin menikah tapi teman-teman harus tahu ilmunya. Menikah itu bukan tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan. Ini yang banyak sekali disalahpahami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bahwasanya kalau udah nikah udah enak. Kalau udah nikah udah selesai masalah. Enggak. Justru ketika teman-teman udah menikah, ini menjadi PR yang besar. Amanahnya bertambah gitu ya. Kemudian yang dulunya mungkin teman-teman hanya menghandle diri sendiri gitu ya, memanajemen diri sendiri, nanti kalau udah nikah harus menghandle keluarga, suami, istri, anak, dan seterusnya. Ini amanahnya terus bertambah. Tapi teman-teman akan bisa menikmati itu, teman-teman akan bisa fokus dalam berumah tangga kalau teman-teman paham esensi daripada pernikahan. Pernikahan itu bukan tujuan daripada akhir kehidupan, melainkan alat untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai apa? Kehidupan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus teman-teman pahami. Ya, jangan hanya teman-teman mikir, wah aduh aku udah capek nih kerja, aku udah capek ini itu pengen nikah aja deh gitu. Udah kayak pengen beli seblak gitu ya. Pernah nggak teman-teman mikir kayak gitu? Aduh ini pulang kerja sore-sore gitu ya, panas-panas, gerah. Ini kayaknya kalau nikah enak nih gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar deh. Coba tulis di kolom komentar. Oke, sebentar ya. Pernah Kak? Iya kan? Pernah. Iya, gitu teman-teman. Padahal menikah itu nggak nyelesain masalah, tapi nambah masalah. Gitu ya, akan nambah masalah. Serius, kalau teman-teman saat ini ngurus ngurus diri sendiri aja masih capek, masih banyak ngeluhnya, jangan deh untuk nikah, karena amanahnya terus bertambah. Selain teman-teman harus bisa mengurus diri sendiri, teman-teman juga harus bagaimana mendidik anak-anak. Teman-teman mendidik mengikuti suami, patuh sama suami gitu ya. Kesepian dikit pengen nikah, iya, padahal nikah itu bukan perkara yang sembarangan. Nikah itu perkara ibadah terpanjang teman-teman. Kalau misalkan kita sholat 5 menit, 10 menit selesai, akan tetapi kalau nikah enggak seremeh itu. Dan banyak sekali perihal-perihal atau hal-hal yang harus teman-teman selesaikan sebelum menikah. Nah ini yang juga banyak sekali ini ya, yang kita selalu sering salah pahami adalah
teman-teman, belajar ilmu nikah itu ketika teman-teman apa? Nikah. Udah mau nikah baru belajar. Padahal teman-teman mau belajar ilmu nikah itu bisa kapan saja. Nggak harus menunggu ketika mau nikah. Ya, ketika teman-teman udah paham ilmu nikah, udah matang nih ilmunya, udah paham apa yang harus dilakukan, teman-teman itu akan lebih siap dalam mengarungi rumah tangga. Oke, aku saat ini udah siap nikah dan aku sudah siap untuk menanggung semua amanah setelah menikah. Dan bayangan teman-teman, menikah itu nggak enak-enak lagi. Nggak kayak selebgram-selebgram yang menikah menampilkan kemesraannya saja. Tidak, menikah itu nggak sebucin itu gitu ya. Menikah itu banyak banget masalahnya. Dan semakin tinggi cita-cita atau visi pernikahan teman-teman, maka teman-teman harus semakin kuat dan semakin semangat lagi dalam belajar ilmu berumah tangga. Begitu. Aku punya cerita dari salah satu guru aku sendiri, dan ini masya Allah tabarakallah sekali. Dan kalau misalkan saat ini ada wanita yang seperti ini luar biasa banget. Jadi guruku teman-teman menikah dengan seorang wanita. Guru aku ini cowok gitu ya, nikah dengan cewek. Yang dimana ketika dia menikah itu gak punya harta sama sekali. Ia punya pekerjaan tapi gak punya harta sama sekali gitu ya. Nah ketika dia menikah ternyata ya namanya ujian rumah tangga teman-temannya, ekonominya jatuh nggak seperti diharapkan ketika hendak menikah dulu. Ekonominya jatuh sampai jualan buku di event-event, kalau misalkan teman-teman ada event-event kajian gitu ya setiap minggu, nah jualan di situ, dia ngemper di situ, jualan di situ, sampai pernah suatu waktu dia jualan kerupuk, seorang ustadz ini jualan kerupuk keliling gitu ya, supaya menghidupi istrinya. Dan teman-teman tahu apa yang istrinya sampaikan kepada ustadzku? Dia mengatakan, Bi, apapun usaha kamu, selagi memang ini halal, insya Allah Umi ridho, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, belum cukup sampai di situ. Pada waktu-waktu ternyata pekerjaannya oleng lagi gitu ya, sampai hartanya nih habis tabungannya nih habis, utang di mana-mana, sampai jual mas kawin ya. Teman-teman tahu mas kawin ketika hendak menikah itu dijual dan istrinya ridho, dilepas antingnya, dilepas cincinnya, dilepas gelangnya. Bi, ini mas kawinnya Umi serahkan ke Abi gitu ya, buat nanti bayar kontrakan, buat nyicil-nyicil utang, dilepasin sama istrinya. Lah Umi ini kan punya Umi. Buat apa Umi pakai ini, Bi? Nggak ngaruh juga. Umi kan juga berkerudung, Umi juga pakai gamis, pakai pakaian syar'i. Ini nggak dilihatin juga, nggak apa-apa, jual aja. Yang penting sekarang kita bisa makan dan seterusnya. Wah, Masya Allah, ini istri yang luar biasa sekali teman-teman. Dan ketika itu suatu saat, karena udah benar-benar utang di mana-mana, bingung mau nyari duit di mana lagi, ada sebuah perusahaan yang sedang mencari karyawan, sedang mencari tenaga kerja. Nah, dan perusahaan ini adalah bisa dikatakan perusahaan yang apa ya? Mohon maaf kalau misalnya agak kasar ya, yang riba gitu ya, yang ribawi gitu, yang ribawi yang dimana jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh kita bekerja di salah satu perusahaan ini gitu ya. Aku gak mau nyebutin perusahaannya, aku sebutin aja ciri-ciri perusahaannya. Nah, suatu ketika karena memang udah kudet banget ya, udah bener-bener sumpek banget mau nyari uang di mana, menghidupin anak istri di mana, dan sampai mau lahiran, bingung mau nyari uang di mana. Seketika itu teman-teman, dia menerima lowongan itu. Dia coba melamar di sana, beliau coba interview dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata diterima. Wah, Masya Allah. Ternyata diterima di situ, dia bekerja sehari, ngerasa hatinya nggak tenang, ini kerja di tempat yang salah ini aku. Walaupun terpepet gitu ya, bingung mau nyari kerja di mana lagi, beliau ngerasa ini salah. Dan ketika satu hari kerja, sore pulang ke rumah, makan malam bareng istri, menjelang tidur gitu ya, ada deep talk itulah antara suami dan istri. Nah, di sini dia ingin cerita, beliau ingin ngomong sama istrinya, dan sebenarnya beliau tuh takut banget ingin cerita ini. Pasti istrinya bakal marah. Dan benar aja, ketika beliau cerita kepada istrinya gitu ya, Mi, sebenarnya ada yang pengen Abi ceritain ke Umi. Apa, Bi? Kemarin perusahaan ini lagi nyari lowongan. Dan Abi masukin lowongan ini ke sana. Dan alhamdulillah Abi diterima. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Bukan senang, bukan bangga. Padahal gajinya tinggi di situ. Bukan senang, bukan bangga. Tapi apa? Marah. Ya Allah, Bi, katanya. Umi selama ini bertahan sama Abi gitu ya. Itu karena apa? Karena kita sama-sama menjalani rumah tangga ini karena Allah, Bi.
Ya, sedikit banyaknya Umi nikmati, Umi syukuri, yang penting kita tetap taat sama Allah, Bi. Astagfirullah. Dan pada saat itu apa? Langsung besoknya si Ustadz ini resign dari pekerjaan itu. Marah istrinya, padahal sedang hamil, sedang butuh banyak sekali biaya gitu ya. Tapi Masya Allah tetap kekeh dengan keteguhannya, tetap kekeh dengan ketaatannya kepada Allah, dan alhamdulillah ada aja jalan keluarnya. Dan saat ini beliau menjadi salah satu ustadz yang terkenal, yang punya nama di Indonesia, punya banyak pesantren dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang luar biasa sekali ya teman-teman, mencari pasangan yang tepat. Coba bayangin kalau istrinya ternyata nggak sesoleha itu. Wah, ya udah Bi, nggak apa-apa deh, ambil aja. Yang penting kita saat ini bisa makan. Pasti kan ngomong seperti itu. Ya kan, tapi si Umi ini beda banget. Beda banget. Makanya tadi Kak Abizar bilang, kalau misalkan saat ini ada sosok wanita yang seperti ini, wah itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Di usia pernikahan 5 atau 6 tahun dia baru hamil gitu ya. Kemudian kalau nggak salah di usia pernikahan 17 atau 18 tahun dia baru punya rumah. Ada yang seperti itu. Dan tetap sabar di atas ketaatan. Apapun rintangannya, apapun masalahnya, selama kita jalani bareng-bareng katanya, kita jalani atas dasar ketaatan kepada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Yang terpenting apa teman-teman? Libatin Allah. Percaya sama Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, percayakan semuanya sama Allah. Jangan ragu sama Allah. Kita tuh sering banget itu ya. Bisa yakin sama seseorang, kita bisa percaya sama seseorang, tapi kita malah sering ragu terhadap janji-janjinya Allah. Kita sering ragu dengan Oke, sebentar. Oke. Sering ragu dengan apa? Dengan bagaimana Allah menyusun kehidupan kita. Kalau misalnya kita kenal sama seseorang, dengan presiden, dengan seorang raja, nanti hidup kamu bakal begini-begini. Nanti kalau kamu susah, aku bakal bantuin kamu begini-begini. Kita kan lebih percaya sama manusia. Ya, kenapa? Kenapa kita bisa lebih percaya kepada manusia ketimbang sama Allah? Sedangkan Allah katakan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba itu di luar dari batas kesanggupannya. Allah yang udah janji. Allah yang udah janji. Dan di surat yang lain, di ayat yang lain, Allah juga menyampaikan ya, di bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah sampaikan 2 kali, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tapi terkadang teman-teman karena godaan setan gitu ya, dan diri kita yang kurangnya ilmu, sehingga apa? Kita mengabaikan ayat-ayat Allah, kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Gitu ya teman-teman. Maka mulai sekarang yang Kak Bizar harapkan kepada diri kita semua, jangan mudah jatuh cinta, jangan mudah yang namanya menginginkan pernikahan atau menginginkan pasangan hanya berdasarkan perasaan saja. Pernikahan itu tidak seindah yang ada di sosial media. Pernikahan itu nggak segampang kayak di TikTok. Nikah, punya rumah, kaya raya, bucin-bucinan, enggak. Nikah itu bukan akhir dari segalanya teman-teman. Tapi nikah itu adalah alat dan awal perjuangan kita bersama pasangan kita untuk menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan tips yang tadi Kak Abizar sampaikan dalam mencari pasangan itu bisa teman-teman praktekkan, bisa teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan teman-teman semua. Satu hal yang sedikit terlupakan yang ingin Kak Abizar sampaikan kepada teman-teman semua, jodoh yang baik tidak akan mungkin bisa teman-teman cari dengan cara yang salah. Maka carilah jodoh dengan cara yang baik dan benar juga. Ya. Teman-teman berharap cowok yang soleh, teman-teman berharap dapat jodoh pasangan istri yang solehah, tapi teman-teman nyarinya lewat jalur pacaran, teman-teman nyarinya lewat jalur HTS-an gitu ya. Nggak bisa teman-teman. Kalau misalkan kamu ingin dapat jodoh yang baik, carilah dengan cara yang benar, dengan ta'aruf. Ya, dengan ta'aruf. Nah, kalau misalnya kita bahas ta'aruf ini panjang lagi gitu ya. Tapi singkatnya teman-teman carilah dengan cara yang benar. Nanti teman-teman bisa cari tahu ilmunya ta'aruf seperti apa yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Nanti bisa tanya ke ustadz atau ustazah, atau mungkin Jovisa bisa bikin kelas khusus bagaimana caranya ta'aruf gitu ya. Nanti bisa coba teman-teman request sama tim Jovisa gitu ya. Nah, tapi itulah teman-teman, jangan sampai teman-teman menginginkan pasangan yang baik, tapi teman-teman menggapainya
dengan cara yang salah. Na'udzubillah imin zalik. Satu lagi yang ingin Kak Abizar sampaikan, ini sedikit lupa ya, bahwasanya selain teman-teman cari dengan cara yang baik, carilah jodoh itu di tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik gimana maksudnya Kak Abizar? Ya di sini teman-teman tahu nih ternyata cewek ini dari keluarga yang baik-baik, cewek ini dari keluarga yang terhormat, cewek ini dari keluarga yang menjaga dirinya. Maka ini bisa jadi rekomendasi. Wah, ternyata di keluarga ini ada calon yang baik nih, kita bisa sampaikan niat kita untuk menikahi si wanita ini. Gitu. Pun sebaliknya ketika teman-teman melihat seorang laki-laki yang Masya Allah tabarakallah dan teman-teman ingin menikah dengannya, sampaikan juga. Tapi bagusnya ahsannya lewat orang ketiga yang mengerti dengan sistem ta'aruf yang baik dan benar gitu. Pun sama ketika teman-teman misalkan ada sahabat atau temannya punya adik yang Masya Allah solehah baik, ini adiknya pasti baik, ini orang keluarganya baik gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu cara teman-teman dalam mencari jodoh yang baik. Gitu ya. Jadi kita lihat tempatnya juga. Apakah ini dari keluarga yang baik-baik atau yang seperti apa? Ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman semua. Gitu. Baik teman-teman, karena ini juga udah menunjukkan pukul jam 9 ya, jam 9 lebih gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, bisa memberikan wawasan dan ilmu yang bisa teman-teman praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menikah itu bukan perkara yang sepele, menikah itu ibadah yang panjang, maka perlu sekali teman-teman mempersiapkan itu dengan persiapan yang terbaik, dengan persiapan yang semaksimal mungkin, dengan persiapan yang benar-benar matang. Jangan karena ngelihat teman kita nikah, kita pengen nikah. Jangan karena ngelihat sepupu dan keluarga kita nikah, kita pengen nikah, langsung maksa nikah gitu aja. Enggak. Keinginan itu pasti ada, akan tetapi teman-teman ingin melanjutkan keinginan itu atau menunda dulu sampai teman-teman siap, itu pilihannya ada di teman-teman semua. Ya, tadi Kak Bizur juga udah menyampaikan beberapa hal bagaimana caranya teman-teman memilih jodoh, bukan hanya tentang good looking saja, tapi banyak banget hal aspek yang harus teman-teman pertimbangkan, yang harus teman-teman siapkan. Ya, mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dengan jodoh yang terbaik, dengan jodoh yang bukan hanya membimbing kita di dunia, bukan hanya mengarungi rumah tangga di dunia, tapi bisa menjadi jodoh kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan jodoh kita semua juga bisa mengantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, jodoh yang baik bukan hanya jodoh yang baik menurut kita, tapi jodoh yang dimana dia bisa mengantarkan kita jatuh cinta kepada dirinya. Dari cinta itu dia bisa mengantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran jazakumullah khairan buat teman-teman yang udah menyimak. Mungkin setelah ini kita akan sebentar ya, tanya jawab atau Q&A gitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, sampaikan di kolom chat atau mau bertanya secara langsung, saya serahkan kepada tim dari Jovisa ID. Syukran jazakumullah khairan teman-teman semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata materinya luar biasa. Banyak sekali pencerahan, terutama untuk aku pribadi ya, Masya Allah. Tadi ada beberapa sih jadi catatan ya. Pertama, kita harus lurusin niat dulu nih, kira-kira menikah itu untuk apa. Nah, tujuan menikah itu teman-teman untuk apa nih? Nah, menikah itu sebenarnya bukan tujuan akhir. Justru di menikah itu banyak banget amanah-amanah yang lainnya. Tapi amanah itu bakal mudah kita jalanin kalau kita tahu nih tujuannya apa. Nah, tujuan pertama itu adalah kita itu menjadikan pernikahan itu sebagai alat untuk menggapai cintanya dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus tadi juga ada beberapa poin ya, ada 3 hal. Gimana cari jodoh. Nah, siapa nih yang mau nyari jodoh nih? Nah, jangan lupa tuh 3 hal nih tadi yang saya tangkap ya. Pertama, harus yang baik itu sesuai dengan syariat. Yang kedua itu harus yang tepat. Misalnya nih, kan aku suka olahraga ya. Aku tuh pengen cari jodohnya itu yang suka olahraga juga gitu. Atau mungkin teman-teman aku pengen anaknya banyak, berarti aku harus menikah sama orang yang pengen juga anaknya banyak gitu.
Yang ketiga, terus harus saling membangun, saling support gitu. Dan banyak banget lah tadi ya yang disampaikan dari Kak Abizar. Teman-teman kalau ada catat atau nulis di HP, boleh banget nanti di tag di Instagram, Instagramnya @jovisa.id. Kira-kira materi hari ini apa aja? Di-share di Instagram, jangan lupa di tag @jovisa.id. Terus tag juga Instagramnya Kak Abizar, @abizar.albiru. Nah, jadi biar tahu nih kira-kira teman-teman dapat ilmunya apa aja sih, di-share gitu, biar berbagi pahala, berbagi ilmu baru dari materi kita hari ini. Oke, kita langsung saja. Untuk pertanyaan, ini udah banyak banget nih Kak Abizar yang masuk pertanyaan. Jadi pertama-tama dari kolom chat ini dulu ya, chat di Zoom. Ada pertanyaan dari Dinda Nabila Regina. Kakak, izin bertanya, seseorang yang dikatakan baik agama itu yang seperti apa ya? Apakah ada standar tertentu perihal agama yang baik? Nah, itu pertanyaan pertama. Kak Abizar, mau di satu-satu jawabnya atau 3 dulu? Satu-satu dulu biar bisa fokus. Berarti Baik. pertanyaan pertama ya? Ya, Kira-kira baik agama itu kayak gimana gitu? Bisa dijelaskan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Amanah yang udah membacakan pertanyaannya gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman tadi yang udah bertanya gitu ya. Bagaimana sih standar atau bagaimana kita melihat orang itu bisa dikatakan baik menurut agama? Oke, secara umum teman-teman mungkin udah pada tahu, baik secara agama adalah ketika orang itu mengerjakan segala sesuatu apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Secara umum seperti itu. Akan tetapi teman-teman, seseorang kita bisa tahu dia taat dengan agama atau tidak, itu bisa kita lihat daripada ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalkan kita hanya melihat orang itu ngerjain sholat, orang itu ngerjain zakat, orang itu puasa, dan seterusnya gitu ya, itu banyak orang-orang yang seperti itu. Akan tetapi mohon maaf sekali, untuk akhlaknya, bagaimana dia berkata, apakah dia amanah, apakah dia tanggung jawab, itu belum tentu. Maka kita bisa melihat dari bagaimana dia takut atau tidaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila seorang hamba itu ada rasa takut kepada Allah, selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, percaya deh, orang itu tidak akan pernah yang namanya sengaja gitu ya, untuk melakukan maksiat yang benar-benar fatal banget. Ya kan? Karena dia takut. Dia mengerjakan sholat bukan hanya berdasarkan kewajiban saja. Dia mengerjakan puasa bukan hanya berdasarkan kewajibannya saja, akan tetapi dia mengerjakan itu semua atas dasar apa? Ketakutan dan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut kalau nggak sholat nanti Allah marah sama dia, Allah nggak sayang sama dia, Allah nggak cinta lagi sama dia. Gitu. Maka salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin memilih jodoh itu adalah pasangan yang takut dengan Allah, baik di saat dia sendiri atau di saat dia sedang di luar, sedang ramai-ramai. Dia takut nggak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan dia nggak ada takut-takutnya sama Allah, bagaimana dia mau mendidik kamu? Bagaimana dia mau yang namanya menghormati kamu? Kepada Allah saja dia seperti itu, bagaimana dengan kamu? Bisa lebih parah. Maka perhatikan dengan pasangan kamu ini nanti seperti apa, apakah dia takut dengan Allah atau tidak. Gitu ya. Kalau misalkan kita berdasarkan sholat saja, itu banyak orang-orang yang mengerjakan sholat, tapi ya masih bisa dikatakan akhlaknya masih kurang baik. Gitu ya. Jadi sebenarnya suatu hal yang tidak bisa kita sangkut pautkan, tapi artinya memang jangan hanya berdasarkan itu saja. Ya. Apakah memang dia benar-benar taat atau tidak, takut sama Allah atau tidak. Gitu. Dan kemudian yang kedua, kita bisa melihat orang itu baik menurut Allah, baik menurut syariat atau tidak, kita bisa melihat orang itu dari bagaimana orang itu bertutur kata. Ya, kalau misalkan teman-teman ya
kata-katanya baik, kata-katanya sopan, orangnya lembut. Lembut itu dalam artian bukan yang menye-menye gitu ya. Tapi memang orangnya bisa memperlakukan kita dengan baik gitu ya. Ya, orangnya sopan santun, akhlaknya baik gitu ya. Insya Allah dia juga menjadi salah satu indikasi bahwasanya orang itu orang yang baik menurut agama. Kenapa? Sebab apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan itu adalah cerminan dari hatinya. Ya kalau dia ngomong rasanya teduh banget, ngomong rasanya adem banget, percayalah insya Allah orang itu baik. Orang itu baik menurut syariat. Sebab kalau misalkan kita ngelihat orang-orang yang ngomongnya nyablak gitu ya, nyablak dalam artian ngomongnya sembarangan gitu ya, ngomong kasar gitu dan lain sebagainya, itu hati-hati. Yang ditakutkan adalah teman-teman, dia bisa ngomong kasar kepada orang lain, dia juga bakal bisa ngomong kasar sama kamu. Maka hati-hati gitu ya. Nah mungkin itu aja teman-teman beberapa hal yang bisa teman-teman catat, teman-teman perhatikan ketika ingin mencari jodoh gitu ya. Gimana sih standar ketika kita pengen tahu orang itu baik menurut syariat atau tidak. Ya, ada dua. Yang pertama, ketakutannya dengan Allah. Yang kedua, bisa kita lihat dari tutur katanya, tingkah lakunya, tindak tanduknya gitu ya. Kita bisa dari situ. Semakin dia baik, semakin dia taat kepada Allah, insya Allah akhlaknya, tutur katanya juga semakin baik. Ya, itu aja teman-teman. Saya serahkan kembali ke Kak Amanah. Oke, siap. Terima kasih Kak Bizar. Itu ya anak-anak kok jadi anak-anak, saya jadi kenapa jadi ngaji. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya jadi itu ya terkait gimana kalau kita lihat ibadahnya bagus atau enggak gitu. Mungkin bisa juga ya Kak Bizar tanya sama teman dekatnya nih, kira-kira dia sholatnya kayak gimana gitu. Kira-kira dia interaksinya sama orang kayak gimana. Jadi tanya review ke teman dekatnya gitu. Oke, kita lanjut. Sepertinya ada yang raise hand ya. Mungkin boleh yang raise hand dulu. Dari tadi Kak Jihan ya. Assalamualaikum Kak Jihan. Assalamualaikum Kak. Oke, waalaikumsalam. Silakan Kak Jihan. Baik, Assalamualaikum Kak Bizar. Izin bertanya nih Kak, ketika kita memperkirakan nih, kira-kira beberapa tahun lagi kita akan menikah gitu kan. Nah, menurut Kakak, kita harus memperbaiki dulu atau mempelajari ilmu pernikahan terlebih dahulu? Karena kadang mungkin kita merasa mungkin ilmu yang udah kita pelajari udah cukup lah gitu, tapi ternyata memperbaiki dirinya masih kurang. Nah, menurut Kakak itu gimana? Syukran jazakallah khair Kak. Oke, Kamal ini bisa saya langsung jawab? Ya boleh, silakan Kak Bizar. Baik, Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget teman-teman. Kak Abizar, kita kan ada estimasi gitu ya, pengen nikah berapa tahun lagi gitu ya. Mungkin di 3 tahun lagi misalkan. Nah itu apa aja sih Kak yang harus kita lakukan? Apakah kita fokus memperbaiki diri sendiri dulu atau bagaimana Kak gitu. Yang pertama, teman-teman sebenarnya antara memperbaiki diri sendiri, memperbaiki ilmu dengan diri sendiri, dengan ilmu pernikahan, itu sebenarnya bisa saling beriringan. Bisa saling beriringan. Akan tetapi kalau misalkan nih teman-teman merasa aku kayaknya berat banget deh harus belajar kedua-duanya, maka teman-teman coba prioritaskan untuk memperbaiki diri sendiri dulu gitu. Ya, teman-teman belajar dulu ilmu akidah, teman-teman belajar dulu ilmu fikih. Fikih jadi seorang istri itu apa aja sih? Fikih jadi seorang ibu itu bagaimana sih? Fikih wanita itu seperti apa sih? Kalau misalkan cewek ini tadi kan tanya kan, pelajari ini dulu ya, fikih jadi muslimah yang baik itu seperti apa, kewajiban seorang ibu seperti apa gitu, dan perbaiki ini dulu fikih-fikih yang berkaitan dengan diri sendiri gitu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ngerasa oke, aku udah cukup kayaknya untuk memperbaiki diri aku, sholatnya udah nggak pernah ketinggalan lagi gitu ya, kemudian puasanya udah kenceng gitu, sholat sunnahnya udah bagus, pokoknya udah siap deh secara diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman merasa udah siap untuk menikah 1 tahun atau 2 tahun lagi, pelajarilah beberapa hal ini. Yang pertama, gimana caranya jadi istri yang baik. Pelajari fikih jadi istri yang baik. Bagaimana ketika suami marah.
Bagaimana kalau misalkan keadaannya ternyata kita dilanda ekonomi yang nauzubillah kurang baik, itu seperti apa? Pelajari. Ya, bagaimana kalau misalkan berbeda pendapat dengan suami? Pelajari. Itu jadi istri yang baik itu pelajari bagaimana caranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajarlah ilmu parenting. Ini sering banget ditinggal nih. Ya, jadi sehingga ketika anaknya udah lahir, baru nih sibuk belajar ilmu parenting, baca-baca buku parenting gitu ya. Padahal ini bisa disiapin sebelum kamu nikah. Ini bisa disiapin sebelum kamu nikah. Belajar ilmu parenting, baik laki-laki ataupun perempuan. Mendidik anak itu bukan tanggung jawab seorang perempuan saja, tapi tanggung jawab juga seorang laki-laki. Wah, kalau zaman sekarang kan udah anak ini tanggung jawab istri gitu. Enggak. Anak itu mungkin dididik ya secara behavior, tingkah laku itu oleh istri, tapi secara mental itu dari seorang ayah. Gitu. Maka pelajari jadi ayah yang baik seperti apa, jadi ibu yang baik seperti apa, gitu ya. Ini penting banget teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apa aja harus kamu siapin selanjutnya? Teman-teman, belajarlah hal-hal yang berkaitan kayak masak. Ini kalau teman-teman belum masak, belajar deh. Belajar deh untuk masak gitu ya. Belajar untuk, wah aku nih lahir di misalkan di keluarga yang orang kaya banget gitu ya, nggak pernah cuci piring, nggak pernah apa-apa. Belajar dari itu, belajar dari sekarang. Jangan sampai ketika menikah kamu malah jadi beban suami kamu. Jangan sampai. Yang dimana setelah menikah harusnya kita sama-sama meluncur ya untuk semakin taat kepada Allah, semakin kenceng dakwahnya, semakin kenceng lagi belajarnya. Kita terkendala dengan hal-hal yang sepele seperti ini. Jangan, selesaikan dulu, gitu ya. Kalau bisa, sebenarnya ini bukan hal yang wajib gitu ya, teman-teman harus bisa masak, teman-teman juga. Akan tetapi kalau bisa selesaikan itu, sehingga ketika kamu menikah semuanya udah siap dan bisa mensupport suami kamu untuk sama-sama saling dukung, sama-sama saling mendorong di dalam kebaikan, begitu. Nah, kemudian selain belajar jadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik, kemudian bagaimana kita melayani suami yang baik, gitu ya, teman-teman juga harus belajar tentang yang namanya apa ya istilahnya tuh kewajiban kewajiban seorang istri dan seorang ibu itu apa aja ya, harus teman-teman pelajari. Kalau tadi kan lebih ke bagaimana caranya teknisnya ya, tapi kewajiban teman-teman di dalam Islam jadi seorang istri itu ngapain gitu, kewajibannya apa, jadi orang tua kewajibannya apa yang nggak boleh, apa yang boleh, itu pelajari. Jadi itu kerjakan, teman-teman pelajari, jangan nunggu nikah ya, tapi kerjakan sebelum teman-teman menikah, sehingga menikah teman-teman udah siap, teman-teman udah ready gitu ya, tinggal menjalankan ilmu teori yang udah teman-teman pelajari. Kalau zaman sekarang kan banyak banget ya ibu-ibu yang rempong banget ngurusin anaknya gitu ya. Belajar ilmu parenting, ikut seminar parenting, beli buku parenting, sedangkan anaknya sudah ada gitu. Nah, kalau bisa ilmu parenting ini teman-teman siapkan jauh sebelum teman-teman menikah, sehingga ketika teman-teman udah menikah, teman-teman tinggal prakteknya saja. Udah siap begitu. Oke, mungkin itu aja Kak Amanah untuk jawabannya. Oke, terima kasih Kak Bizar. Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman persiapan menjelang menikah. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menikah nanti dipermudah semuanya dengan menambahnya berbagai ilmu yang tadi sudah Kak Abizar sampaikan. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari chat lagi. Dari Syifa, Assalamualaikum Kak Afwan, saya mau bertanya, kenapa ya setiap ada ikhwan yang mau kenalan atau bertaaruf dengan saya, ikhwan itu selalu minder? Karena keluarga ikhwan itu sederhana, sedangkan keluarga saya orang yang mampu. Saya harus bagaimana ya? Tuh, silakan Kak Bizar. Oke, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Oke, teman-teman, ini kalau para ulama berpendapat makanya kita mencari jodoh itu harus yang sekufu, yang setara dengan kita. Yang setara, ini setara sebenarnya hikmahnya itu banyak banget. Bukan hanya kalau kita nyari yang seperti itu, bukankah kita nggak boleh mandang hal-hal yang seperti itu gitu? Enggak teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman pendidikannya kalau bisa, ini bukan wajib ya, ini hanya anjuran saja. Kalau misalkan teman-teman S1, nyari jodoh yang S1 juga. Kenapa? Karena itu nanti bakal supaya bisa nyambung diajak ngobrol. Ngomongin ini tuh nyambung gitu. Coba yang kan ini nggak wajib ya, cuma dianjurkan saja. Ketika teman-teman S2 gitu, nikah sama yang lulusan SMA. Misalnya ini nggak semua sih, ini hanya contoh sedikit orang yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman ngomongin sesuatu yang terlalu tinggi gitu, yang ada mereka akan ribut karena yang satunya nggak nyambung gitu.
yang cewek nggak nyambung sama yang cowok nggak nyambung sama cewek, karena nggak ada kesetaraan di situ. Nah, dengan kasus yang seperti ini tadi yang disampaikan oleh Kak Syifa, kenapa cowok itu minder? Ya jelas lah, kalau cowoknya sederhana, ceweknya mampu, orang berada, ya pasti minder gitu. Maka dari itu, Mbak Syifa, saya sarankan untuk coba ya, kalau misalkan ada seorang laki-laki yang menurut Mbak Syifa ini bagus, baik ya, coba deh Mbak Syifa yang ngajak orang itu untuk ta'aruf gitu. Lewat ustazah, lewat ustadznya gitu ya. Supaya Mbak Syifa itu bisa mengukur, kayaknya orang ini nggak akan minder deh kalau nikah sama aku gitu ya. Pun sama ketika misalkan Mbak Syifa itu nanti dilamar sama seseorang gitu ya, sama cowok yang ternyata ini kayaknya cowoknya minder deh sama aku, udah mau taruh tapi minder, ya coba kamu yakinkan. Kalau misalkan kamu yakin sama cowok ini agamanya bagus dan kamu benar-benar yakin sama pria ini, sampaikan, yakinkan, nggak masalah, nggak apa-apa, orang tua aku nggak mandang itu dan seterusnya. Misalkan ya contohnya, nggak apa-apa, orang tua nggak mandang dari keluarga kamu, dari keluarga yang seperti apa, orang tua aku yang penting kamunya bertanggung jawab, kamunya amanah, kamunya memang ngerti kewajiban kamu sebagai seorang suami seperti apa, dan kamu berjanji untuk tidak menelantarkan aku. Itu aja, kamu coba yakinkan. Tapi kalau misalkan orang itu masih minder, ya udah, itu di luar daripada kendali kamu. Mungkin memang bukan jodohnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa diyakinkan dan memang kamu awalnya yakin dengan orang ini, coba yakinkan dulu, dan ternyata memang tidak yakin gitu ya, berarti itu bukan yang terbaik buat kamu. Gitu, teman-teman. Satu hal yang harus kita tanamkan juga dalam diri kita, jangan terlalu memaksakan kita harus jodoh dengan seseorang. Jangan. Kadang kalau kita udah terlalu memaksakan harus nikah sama si A, itu niatnya udah berbeda. Niatnya nikah kita bukan karena Allah lagi, tapi karena seseorang itu. Hati-hati gitu ya. Jadi kalau mau nikah, oke, jangan libatin perasaan dulu. Sehingga memang niat pure menikah teman-teman itu karena Allah, bukan karena seseorang itu. Nggak penting nikahnya sama siapa, tapi yang terpenting nikahnya harus karena dia, gitu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman pengen nikah gitu ya, kemudian ngelihat calonnya udah, wah masya Allah cantik banget, wah masya Allah ganteng banget, wah ini aku harus nikah sama orang ini. Kalau udah kayak gini, ini nikahnya udah hati-hati nih. Ini nikahnya bukan lagi karena Allah, tapi karena seseorang itu, karena manusia itu, bukan lagi nikah karena Allah. Dan ini harus hati-hati sekali teman-teman. Perkara niat ini penting sekali. Sebab kalau misalkan kita salah niat dalam pernikahan, itu akan mempengaruhi segala macam apapun yang terjadi di dalam pernikahan. Makanya hati-hati. Begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Syifa. Kalau misalnya kamu yakin dengan seseorang itu, ini laki-lakinya baik, silahkan diyakinkan ya. Tapi kalau udah nggak yakin, jangan dipaksakan. Dan kalau misalkan Mbak Syifa memang ada yakin dengan seseorang pria yang dimana itu memang ya dari segi agamanya bagus, pokoknya Mbak Syifa yakin si cowok ini nggak akan minder sama Mbak Syifa, maka coba sesekali Mbak Syifa menyampaikan niat baiknya melalui orang ketiga lewat ustadz atau ustazah atau orang yang bisa kita jadikan perantara. Nggak masalah. Itu juga dulu Bunda Khadijah ketika melamar Rasulullah ya, itu juga Bunda Khadijah yang meminang terlebih dahulu melalui sepupunya gitu ya. Dan ini juga bisa teman-teman laksanakan di sini. Jadi jangan hanya menunggu laki-laki, wanita juga bisa kok, boleh kok untuk menyampaikan niat baiknya terlebih dahulu. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Bizar. Kita lanjut untuk yang raise hand lagi ya. Untuk Karian KNF. Oke, silakan Karian KNF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan tujuan itu untuk Punten Kak, ini suaranya agak putus-putus ya? Apa di aku aja ya? lagi. Halo? Nah, kriteria Halo Karian? Putus-putus suaranya. Biasa dikatakan sebagai udah bagus dong Kak? Suaranya masih putus-putus, kurang jelas. Boleh diketik aja Karian kalau ini Halo. jaringannya. Jaringannya masih nggak stabil kayaknya. Halo.
Nah, iya. Halo, halo. Udah bagus belum, Kak? Udah, Halo? udah. Sip, Udah bagus belum? udah. Oke. Silakan. Saya mau bertanya, kan tadi tujuan dari menikah itu salah satunya itu untuk mendapat ridho ilahi ya. Mau bertanya kriteria apa saja gitu untuk apa sih supaya visinya itu ke sana gitu, kriteria dari pasangan kita. Tanya itu aja. Oke, baik Kak Rian, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Apa aja sih kriteria dari pasangan kita supaya kita bisa sama-sama memiliki visi untuk menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi udah saya sebutkan bahwasanya ketika kita hendak menikah itu ada 4 hal yang harus kita jadikan pertimbangan. Yang pertama, nikahilah seorang wanita karena hartanya, karena kedudukannya, karena keturunannya, atau karena keturunannya, kemudian karena parasnya, ya. Kemudian yang keempat karena agamanya. Kata Rasulullah, di antara 4 ini yang paling utama itu agamanya. Bagaimana pemahaman dia dengan agama? Bagaimana ketaatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila ketika Kak Rian hendak menikah dengan seorang wanita, wanitanya cantik, banyak hal, tapi agamanya nol, maka akan sulit bagi Kak Rian untuk membimbing dia mau sama-sama ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam menggapai jalannya Allah atau ridhonya Allah itu kan tentu dengan banyak sekali jalan, banyak sekali hal. Maka pastikan hal yang ingin Kak Rian gunakan, ya misalkan aku ingin menggapai ridhonya Allah dengan cara aku ingin mempunyai anak yang banyak, kemudian aku ingin menjadikan anak-anakku sebagai hafiz Al-Quran. Itu kan juga salah satu cara untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, apakah visi daripada calonnya Kak Rian itu juga memiliki cara yang sama? Atau dia memiliki cita-cita yang berbeda? Aku juga ingin menggapai ridhonya Allah, tapi aku ingin punya anak yang misalkan jadi seorang pendakwah. Gak apa-apa nggak hafiz Quran, tapi jadi seorang pendakwah misalkan. Nah, ini juga satu hal yang berbeda. Ini harus disamakan dulu nih visinya. Jangan sampai kalian sama-sama ingin menggapai ridhonya Allah, tapi caranya berbeda. Ini bisa jadi satu hal yang masalah nanti di pernikahan. Ya, dan kalau misalkan kalian juga hendak menikah dengan seseorang wanita, ya pastikan juga wanita ini benar-benar taat sama Allah. Bukan hanya paham agama ya, tapi benar-benar taat kepada Allah. Bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia menjalankan amanahnya, bagaimana dia menjalankan tanggung jawabnya, bagaimana dia di dalam dakwah, bagaimana dia dalam berpakaian, syar'i atau tidak. Ini juga harus diperhatikan. Bagaimana dia mengindahkan syariat dan hukum-hukum Allah. Ini diperhatikan. Ya, sehingga kalian ketika menikah itu udah menikah dengan seseorang yang udah jadi. Dengan seseorang yang benar-benar udah mapan dalam segi ketaatannya kepada Allah. Bukan lagi yang harus kalian omongin lagi tentang sholat aja masih diomongin dan seterusnya. Tidak lagi memiliki jodoh yang seperti itu. Melainkan benar-benar kayak roti itu udah roti yang jadi, tinggal makan aja. Ya, nggak lagi harus kalian ngaduk, nggak lagi kalian harus yang namanya bikin adonan, enggak. Tinggal makan aja, udah jadi. Nah, carilah jodoh yang seperti ini. Sebenarnya nggak salah apabila kalian juga ingin mencari seorang wanita yang ingin kalian didik gitu ya. Akan tetapi kemungkinan dia mau dididik atau tidak itu juga ada kemungkinan berhasil atau tidak gitu ya. Jadi lebih baik cari yang udah jadi, cari yang memang benar-benar udah matang dan siap untuk kita makan, untuk kita nikmatin. Gitu ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Jadi carilah dia dengan ketaatannya, pemahamannya dengan agama seperti apa, dan bagaimana dia dalam menjalankan syariat Allah, bagaimana dia dalam mengindahkan hukum-hukum Allah. Allah memerintahkan dia berhijab syar'i, apakah dia berhijab syar'i atau tidak? Allah memerintahkan dia untuk tidak sembarangan berinteraksi dengan lawan jenis, apakah dia berinteraksi dengan bebas atau tidak? Kita perhatikan. Bisa tanya ke temannya, ke sahabatnya, ke keluarganya. Coba tanyakan bagaimana interaksinya sehari-hari. Allah melarang seseorang untuk riba, apakah dia riba atau tidak? Coba tanyakan kepada keluarganya, kepada teman dekatnya, dan siapapun yang menjadi salah satu orang yang bisa kita percaya dalam memberikan informasi itu. Cari. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pemahaman yang ada di pikiran, tapi juga pemahaman yang dipraktekkan, yang diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, jodoh yang seperti ini siap membersamai kamu dalam menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, makasih ya.
mau ini menanggapi ini ya Pak. Pernah ada cerita gitu dari teman saya, ini dari temannya gitu. Dia itu menikah karena ya taruh. Nah, cuma bertahan beberapa bulan karena si cowoknya itu ternyata setelah menikah itu tidak apa sih namanya? Ya sholatnya bolong-bolong. Nah, si ceweknya itu malah setelah tahu itu malah meninggalkan si cowoknya. Jadi meninggalkannya ke rumah kosan temennya gitu, nginep di sana gitu. Si cowoknya langsung dari udah itu dia itu menceraikan karena tidak dilayani ke ini gitu. Gimana tanggapan Kak Abi tentang cerita itu? Oke, baik. Terima kasih Karin atas tanggapannya berkaitan dengan hal ini. Nah, inilah pentingnya teman-teman di saat ta'aruf tuh teman-teman harus benar-benar tanyain bagaimana sholatnya, hal-hal yang basic gitu ya. Benar-benar diselesaikan. Dan seseorang yang ta'aruf itu tidak boleh yang namanya memberikan jawaban palsu. Nggak boleh yang namanya memberikan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Maka penting sekali ketika teman-teman nih ya hendak menikah, pas ta'aruf itu ditanya bagaimana sholatnya, bagaimana ketika dalam kondisi seperti ini kamu akan seperti apa, itu harus diselesaikan dulu. Makanya menikahnya jangan hanya dengan perasaan saja. Ta'aruf itu jangan pakai perasaan dulu deh, serius, karena belum tentu jadi. Ta'aruf baru masa nazar, perkenalan itu jangan yang namanya pakai perasaan dulu. Tanya dulu benar-benar bagaimana sholatnya, tanya ke keluarganya, ke kerabatnya, bagaimana ketaatannya kepada Allah. Dilihat, ya, sehingga apabila ternyata ada ketidakcocokan di situ, kamu bisa cut langsung. Ta'aruf itu bukan berarti langsung nikah ya. Jadi ta'aruf itu bisa teman-teman batalin, itu nggak masalah gitu ya. Jadi pastikan dulu bagaimana sholatnya, bagaimana kesehariannya, pastikan benar-benar selesaikan di situ. Begitu. Dan tadi gimana Kak kalau misalkan ternyata diceraikan dan si istrinya ini minta cerai kabur ke rumah temennya, ke kosan temennya gitu. Dan mungkin aku nggak tahu, Allah alam gitu ya. Si suami ini ketika ta'aruf dia mengatakan dirinya rajin sholat mungkin atau ya hal seperti itu. Sehingga si wanita ini mau menerima laki-laki ini dan ternyata ketika menikah tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh laki-lakinya gitu. Nah, makanya si wanita ini mungkin kecewa dan juga nggak masalah. Sebenarnya gini ya, kalau kita melihat hukum dalam perceraian itu bukan sekedar masalah teman-teman. Terkadang perceraian itu juga bisa menjadi solusi. Apabila seorang suami atau istri ternyata di sana dia melakukan keharaman, dia melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan keluarganya ke neraka, ya maka si suami dan istri boleh untuk meminta cerai, nggak masalah, gitu ya. Karena bagaimanapun ketaatan terhadap Allah itu di atas segala-galanya. Gitu. Selama memang nggak ada lagi solusi dan nggak bisa berubah lagi, ya nggak masalah minta cerai. Apalagi ini perkara sholat nggak mau dan lain sebagainya. Bagaimana sih si suami ini mau membimbing istrinya ke surganya Allah? Bagaimana si suami ini mau mengantarkan istrinya kepada cintanya Allah, sedangkan dirinya saja sholatnya masih bolong-bolong? Dan mungkin inilah yang menjadi alasan si istri tadi minta cerai atau kabur. Karena apa? Karena si laki-laki ini tidak sesuai dengan apa yang mungkin pada ta'aruf dijelaskan di ta'arufnya nggak seperti itu gitu. Maka ini juga perhatian buat kita semua ya teman-teman. Kalau misalkan mau ta'aruf itu ya jawab dengan sejujur-jujurnya, jangan sampai membohongi diri sendiri, membohongi pasangan kamu, dan setelah menikah ternyata nggak sesuai, kecewa, ujung-ujungnya bakal apa? Merusak rumah tangga dan merusak yang namanya citra ta'aruf tadi. Wah, katanya ta'aruf mah sistem yang Islam, tapi ternyata hasilnya begini dan seterusnya. Ya, padahal yang mungkin yang salah adalah cara dia berta'aruf. Ya, bagaimana dia berta'aruf, bagaimana dia berinteraksi ketika ta'aruf gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Jangan hanya tahu jeleknya saja gitu ya, tiba-tiba kita nggak melihat fakta di balik itu semua seperti apa. Kurang lebih seperti itu Kak Rian. Oke, makasih Kak. Tapi mau tanggapin ya, karena mungkin si ceweknya itu karena satu golongan sama si cowoknya satu golongan agama kajian gitu. Jadinya mungkin dia itu udah sholatnya bagus karena satu golongan gitu. Jadi nggak bertanya ke sana gitu.
Ah, Gimana? ya. Berarti proses ta'arufnya yang agak kurang ini ya, kurang tepat menurut aku. Itu makanya kalau ta'aruf tuh harus ada yang ngebimbing, benar-benar ada ustadz yang ngedampingin. Jadi emang kita harus tahu apa yang harus kita tanyakan, apa yang harus enggak kita tanyakan. Bahkan ya, ini mohon maaf ya, hal yang berkaitan apakah head kamu normal, itu dipertanyakan sedetail itu. Kalau kamu punya, apakah rahim kamu subur, kamu harus tanyakan. Kalau kamu pengen punya anak, hal sedetail itu harus kamu tanyain. Atau yang cewek juga tanya sama laki-lakinya, apakah kamu normal, dan seterusnya, itu harus ditanyakan sedetail itu. Apalagi perkara sholat yang mendasar ini harusnya juga harus ditanyakan sebenarnya. Gitu, Mas Rian. Oke, sudah ya Mas Rian? Oke, siap. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya teman-teman sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 21.35, kayaknya satu pertanyaan lagi. Teman-teman kalau misalnya ada dapat nih kutipan-kutipan bagus atau quotes-quotes yang bagus gitu, boleh banget di-share di Instagram dan di tag @jovisa.id. Jangan lupa juga di-follow @jovisa.id. Bisa juga di-follow Instagramnya Kak Abizar, @abizar.albiru, atau bisa juga di tag Instagram aku @amanahsiregar. Nah, jadi jangan lupa ya di-share berbagai ilmu yang kita dapat hari ini dan di tag ke Jovisa, Kak Abizar, dan aku satu lagi. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir pertanyaannya dari chat aja ya. Pertanyaan terakhir, jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang nggak sempat dijawab, boleh banget chat langsung ke Instagramnya Kak Abizar ya, Kak Abizar ya. Jadi langsung chat aja ke Kak Abizar untuk pertanyaan-pertanyaan yang hari ini belum terjawab. Oke, langsung pertanyaan terakhir dari Senum. Izin bertanya Kak, kapan kita harus menyadari bahwa pasangan yang terbaik adalah janda bukan gadis? Apakah saat punya adik yang banyak lebih direkomendasikan janda? Tuh, oke. Silakan Kak Abizar untuk pertanyaan terakhir. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Skenda yang udah bertanya tadi ya. Apakah Oke, balik lagi teman-teman, menikah itu harus juga sesuai dengan kebutuhan. Intinya gitu, kebutuhan. Karena memang mungkin Kak, aku nih anaknya masih kayak anak-anak banget gitu ya. Dan aku banyak adik-adik aku yang harus aku urusin dan seterusnya gitu ya. Maka kalau misalkan kamu memang butuh nih, harus nikah dengan janda, ya udah nikah dengan janda nggak apa-apa. Nggak masalah. Tadi kan aku udah ngasih contoh saja itu ya. Ada seorang sahabat yang menikah dengan janda dengan alasan karena supaya ada yang mengurusi adik-adiknya. Ya nggak masalah, memang itu kebutuhan dia setelah menikah gitu. Maka harus sesuai dengan kebutuhan. Menurut misalkan gini, Kak Wisir memang pengen cita-cita punya istri yang seperti apa misalkan. Pokoknya butuh istri yang bisa jadi partner aku ketika dakwah deh, nemenin aku dakwah, bisa. Aku orangnya tuh suka lupa, berarti aku harus cari istri yang ini sering ngingetin aku nih gitu. Aku nih orangnya harus harus on time dan harus yang namanya cepat-cepat buru-buru kemana-mana. Kayaknya aku harus punya istri yang juga bisa nyiapin segala sesuatunya dengan cepat deh. Nah itu, jadi sesuai kebutuhan saja. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang butuh dengan janda dan merasa harus kayaknya butuh dengan janda yang lebih dewasa gitu ya, yang bisa menjadi sosok keibuan bagi diri aku dan juga bagi adik-adik aku misalkan, ya nggak masalah, silakan saja. Jadi nggak ada larangan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu. Belum tentu kebutuhan yang sama teman-teman dengan kebutuhan aku, dengan kebutuhan kamu itu jelas berbeda gitu ya. Setiap orang punya latar belakang, punya aktivitas yang berbeda-beda, maka sesuaikan dengan diri kamu sendiri begitu. Setuju sekali. Oke, alhamdulillah akhirnya teman-teman semua kita sudah selesai di penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Kak Abizar. Silakan Kak Abizar. Baik, closing statement-nya singkat aja teman-teman karena udah jam 21.40 ya. Kak Abizar coba ingin berpesan kepada teman-teman semua tentang jodoh. Teman-teman, di saat-saat ini mungkin kamu belum siap untuk menikah, kamu belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Coba alihkan fokus itu, abaikan fokus kamu terhadap lawan jenis. Abaikan dulu,
fokus saja untuk meningkatkan kualitas dan value diri kamu. Kalau misalkan kamu merasa belum siap menikah, ya cukup tingkatkan value kamu sebagai singgelilah, jomblo fisabilillah yang berkualitas. Kalau misalkan kamu belum siap menikah, akan tetapi kamu disibukkan dengan perasaan kepada lawan jenis, percaya deh, itu akan mengganggu banget kamu. Mau makan, keinget dia. Mau apa-apa, keinget dia. Mau sekolah, keinget dia. Dia nggak datang jadi bad mood. Dia tiba-tiba nyuekin kita jadi overthinking. Jadi nggak fokus dengan kerjaan. Jadi nggak fokus dengan pembelajaran. Maka coba abaikan dulu dengan lawan jenis. Kalau teman-teman bertanya kepada Kak Bizar pernah nggak suka sama cewek? Pernah. Bagaimana cara yang Kak Bizar lakukan? Mengabaikan perasaan itu. Bahkan suatu ketika Kak Bizar ingin bertemu dengan seorang wanita, ada kegiatan bersama ya, dan ternyata ada potensi ketemu. Apa yang Kak Bizar lakukan? Yang kayak gini ya, lagi ketemu, lagi ada acara kayak gini, potensinya ketemu. Apa? Berlindung kepada Allah. Karena aku belum siap menikah ya Allah, maka aku berlindung dari perasaan-perasaan yang seperti itu. Gitu. Jadi berlindung kepada Allah. Jangan sampai kamu dialih fokuskan kepada hal-hal yang sebenarnya kamu tuh belum siap. Ya, daripada kamu fokus kepada lawan jenis, hal-hal yang memang kamu belum siap, lebih baik kamu tingkatin value kamu, tingkatin diri kamu, terus belajar. Nanti kalau kamu udah siap, percaya deh, tetap insya Allah kamu bakal nikah dan kamu akan tetap ketemu dengan jodoh kamu. Jangan khawatir, perbaiki diri dulu, fokus dulu, jangan disibukkan dengan hal-hal yang demikian. Banyak hal orang-orang yang karena dia tidak bisa mengontrol perasaannya, dia tidak bisa mengontrol rasa cintanya, ya ujung-ujungnya apa? Nauzubillah, hamil di luar nikah, cita-citanya terbengkalai, orang tuanya kecewa, gitu ya. Jangan sampai. Maka fokus dulu memperbaiki diri, dan apabila kamu udah siap, silahkan cari jodoh dengan cara yang terbaik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa Kak Bizar sampaikan. Lebih dan kurang Kak Bizar mohon maaf. Barakallahu fikum, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, karena kita sudah selesai, sebelumnya sebelumnya dari Jovisa mengucapkan terima kasih karena sudah hadir malam ini dalam Jovisa Talk. Don't forget, next pekan depan kita akan ada Jovisa Talk lagi. Pastinya seru juga seperti hari ini. Ditunggu kedatangannya. Don't forget, kalau ada teman yang cocok banget nih untuk join Jovisa, boleh banget di-share link untuk join ke grup Jovisa. Oke, sebagai penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mau foto-foto dahulu. Silahkan Kak Ilham. Boleh dibuka kameranya, teman-teman sekalian. Kita mau take a picture. Hitung deh, Kak Ilham. 1, 2, 3. Mantan dulu ya. Halo, Kak Ilham. Apa ada lagi yang mau angkat? Oh iya. Oke, aku hitung 1 sampai 5 ya. Silakan boleh dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ambil fotonya. Ya. 1, 2, 3. Paham. Kita bakro nang kamar nih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Di leg kedua. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Oke, ya. Terima kasih Ilham. Oke, teman-teman, karena berakhirnya Jovisa Talk hari ini, terima kasih lagi kami ucapkan karena telah hadir.
Don't forget kalau ada kata-kata quotes yang bagus dari pertemuan kita hari ini, di-share di Instagram, di TikTok, di sosial media yang kalian punya. Don't forget to tag, jangan lupa untuk tag-nya ke @jovisa.id. Bisa juga tag ke Kak Abizar, Instagram Kak Abizar, @abizar.albiru. Oke, terus bisa juga tag di Instagram aku @amanahsiregar. Don't forget ya, di tag karena berbagi berdakwah itu mudah. Salah satunya adalah men-share hasil kajian kita hari ini. Oke, saya sebagai MC hari ini mengundurkan diri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan ada di saya, kelebihan semuanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jovisa Talk minggu depan. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.